yang telah menyempatkan waktunya demi sambutan kepala sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Sodriati SAG EPBI. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu Bapak Suwartoyo MPD selaku pendamping ataupun pembina, koordinator calon guru penggerak. Ini belum menjadi guru penggerak. Dalam kegiatan seperti ini akan diadakan penilaian lulus atau tidak. Betul Pak? Masih calon guru penggerak. Tapi harapan kami semoga peserta kami yang bernama Ibu Evi adalah sudah diambang menjadi guru penggerak. Untuk setelah sudah menuju kepada guru penggerak, bukan calon lagi. Mudah-mudahan kami lulus tidak ada halangan sesuatu apapun. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, baik Bu Evi selaku calon guru penggerak, Bapak Andre selaku pendamping yang setia dengan Bu Evi, ya. Mungkin suatu saat Pak Andre juga menjadi calon guru penggerak. Saya support, saya suruh beberapa guru agar mendaftar dan menjadi guru penggerak. Pak Suwartoyo di sini, Bapak Ibu, teman sejawat Ibu Evi dan rekan-rekan kawan saya juga yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini yang sangat sederhana dalam rangka diskusi ataupun berticik, ya, bisa dikatakan berticik ataupun diskusi, ya. Sesi kedua di dalam Bu Evi menjalankan kegiatan sebagai guru penggerak. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta Bapak pendamping yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, di sini saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak pendamping yang sudah jauh-jauh di dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Ini tugas Bapak bukan tugas yang biasa-biasa, karena tugas ini masih bumi yang digempur-gemburkan oleh pemerintah pusat guru penggerak. Oke, monggo selaku guru abdi negara kita mengikuti apa petunjuk pengarahan dari pusat. Harapan saya supaya Bapak selaku guru agama sekaligus pendamping guru penggerak di Kabupaten Tulung Bawang, harapan saya dan kami semua, semoga Bapak diberi kesehatan, kekuatan, dapat istiqomah dan dengan sabar mendamping, dengan ikhlas bekerja. Semoga Bapak akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kinerja ataupun perbuatan yang Bapak lakukan dengan ikhlas. Insya Allah akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah dengan niat mengembangkan, mengabdi kepada negara untuk membangun para guru-guru agar bisa menjadi guru yang baik dan benar. Di sini kami juga minta maaf Bapak, mungkin punya upaya ataupun sambutan dari kami Dewan Guru termasuk saya kepala sekolah sangat sesederhana mungkin itulah kemampuan dari kami. Selanjutnya yang dapat saya sampaikan di sini, saya selaku kepala sekolah, Bapak perlu Bapak ketahui, saya sangat mendukung sekali para guru-guru yang masih muda ini
baik yang masih tenaga honor maupun P3K, PNS masuk menjadi guru penggerak. Dalam arti apa? Kita menambah wawasan, kita menambah ilmu, kita berkarya. Kenapa saya titik beratkan kepada yang bermuda-muda? Karena yang masih muda ini sangat energi, efektif. Apalagi yang sudah menjadi P3K, termasuk yang masih muda-muda, yang masih honor. Di peraturannya sekalipun honor masih bisa masuk guru penggerak. Itu ada nilai plusnya loh. Terutama untuk anak ini, anak saya Pak yang dua ini, yang Mbak Atin sama Mbak Sinta ini masih honor. Ini anak kawan, anak kepala sekolah, kemudian kebetulan saya kelas di sini, alhamdulillah udah menjadi kawan saya. Ini murid saya, murid sekaligus anak, alhamdulillah sudah menjadi kawan kerja. Yo, harapan Bapak nomor 2 sekalipun sudah ada ini ya, udah ada peraturan honor bisa kamar ikut guru penggerak. Ada nilai plusnya, ya, ada nilai plusnya untuk kamar 2. Saya bimbing benar kamar 2 itu. Jangan sungkan-sungkan dengan Bapak di dalam sekolah. Kamu orang itu anak buah saya, kepala sekolahnya, tetapi di balik itu ada keterikatan batinnya. Kenapa? Di samping anak didik anak, saya sedih. Kenapa? Saya bangga. Kenapa? Anak yang saya ajar dulu SMP sudah menjadi rekan saya bekerja, sudah mengabdi. Disitulah ada nilai plusnya, karena kita selaku guru agama, ilmu saya berkesinambungan. Belum kita almarhum sudah ada pengganti. Mudah-mudahan ini kita selaku guru agama ada nilai plusnya. Itulah yang akan menambah amalan kita, mengurangi dosa kita. Ada nilai plusnya karena kita benar-benar mengabdi, benar-benar mengajar. Sekarang anak kita sudah menjadi guru juga. Pesan Bapak dengan kamar 2, kalian berdua, sekalipun kalian di sini guru bekerja, ada tata caranya antara guru dengan kepala sekolah. Tetapi kamu orang berdua atau anak-anak Pak Saudari ini punya nilai plusnya, karena kamu orang itu berdua bukan hanya kawan, kamu orang itu anak keponakan, anak kawan. Berarti anak saya juga waktu masih pertama kali di sini, masih kecil-kecil, masih di sini satu angkatan dengan kami, kehidupan dari awal. Nah itulah Pak, saya support ikut guru penggerak. Yang angkatan ini Bapak Andre, mungkin nanti Pak aku, Pak Pember, 3 atau 2 yang saya arahkan untuk menjadi guru penggerak. Ya, Bu Indah juga. Kenapa? Di sini guru penggerak adalah sangat dianjurkan oleh pemerintah karena perubahan cara kita mengajar. Di sini guru penggerak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Meningkatkan kualitas guru penggerak itu. Memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Di sekolah, mereka merupakan guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai motivator, penggerak, serta fasilitator dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Dari definisi ini adalah kalian sangat dibutuhkan memimpin, menjadi pemimpin, karena guru penggerak ini juga P3K. Guru penggerak syarat untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru yang terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Ini sangat dibutuhkan antara teman sejawat, pengalaman. Untuk Bu Epi, semua kuesioner yang kami isi ini, tolong saya juga sudah menilai, dilaksanakan. Jangan memikirkan lulus atau tidak. Keberhasilan ridho Allah itu sesuai dengan kinerja.
sesuai dengan amal perbuatan istilahnya sama zaman sekarang. Jangan jauh-jauh, lihat di sekitar kita, lihat lingkungan di kecamatan di Telagas. Bagaimana cara mengajar yang baik dan benar? Bagaimana cara kita kinerja kita yang benar? Ujungnya ada jawaban sesuai amal perbuatan. Niat Bu Epi, niat yang lain mengabdi, benar-benar mengajar, benar-benar mengabdi. Insya Allah setiap langkah kita itu ada hitungan dari Allah. Tetapi kalau niatnya sudah lain, saya jadi guru PNS, saya mudah-mudahan keterima P3, saya guru penggerak, saya mau jadi kepala sekolah. Saya akan menguasai semua sekolah, saya yang akan berkuasa. Saya semua yang saya yang punya, saya karena saya sebagai kepala sekolah. Itu nanti ujungnya nanti sesuai dengan amal perbuatan. Itu ya harapan saya siang hari ini di dalam sambutan kita, di dalam diskusi materi Bu Epi. Guru penggerak adalah seorang guru yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Camkan itu Ibu. Bekerja sama dengan teman sejawat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya dapat sampaikan menyentuh hati kalian semua. Karena yang di sini yang sudah pegawai Iim Rohatul, beliau yang senior juga Pak Guru IPA, P3K Pak Andre, berarti Ibu Indah dengan dua Bu Ati, Bu Sinta dengan ini masih tenaga honorer. Alhamdulillah Pak ini sudah punya sudah masuk di dalam dapodik. Satu lagi dua guru yang di sini yang belum dapat dapodik, yang sudah dapat NP3 semua, sudah masuk semua. Harapannya mudah-mudahan sudah dimasukkan nama kalian, dicantumkan kapanpun suatu saat di dalam data negara, database. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau ada kurangnya salahnya dari Pak Sofri, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah, Bapak Sodri, biar siap yang Bapak Ibu ya. Boleh menghadap langsung ke layar, silakan. Tampilkan gaya yang energi.
mulai ya. Saya mohon untuk dengarkan dengan ceramah. Tapi mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Amin. Nah, ini temanya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti insya Allah bisa diterapkan di SMP Negeri 1 Desa Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian konsep inti budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma pelajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini adalah memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Kemudian pembelajaran ini memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang ada 5. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan tunggal. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang keempat berpikir kritis. Kemudian yang terakhir terima kasih, cerdas sekali ya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini yang harus dihilangkan. Biasanya kita selalu menekankan kepada guru ini, kita itu dewasa, kalian anak-anak, kalian harus nurut saya. Nah itu yang tidak boleh. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini stimulus respon tentang dunia, realitas, kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya tentang dunia adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Pendekatan tanpa
Disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hadiah. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatannya mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak pengaruh positif kepada anak peserta didik. Kemudian menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersikap jangka panjang. Jadi kalau di dalam penerapan kurikulum merdeka itu kita harus menghilangkan yang namanya hukuman dan hadiah. Mungkin selama ini kita masih memberikan hukuman anak-anak salah kita hukum, hormat pada sang merah putih. Kemudian juara dapat hadiah. Itu sebenarnya tidak boleh, tapi kita pelan-pelan, bukan hal kita harus menghapuskan, tidak, tapi pelan-pelan saja. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila dan PLP, Hipro Primer Yes Program. Maaf Mister, bahasa Inggris saya kacau. Ini sikap untuk murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini kita sebagai guru harus menerapkannya kepada siswa. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau 5-nya ini terpenuhi, maka insya Allah kita akan tercipta manusia yang luar biasa dan dapat melakukan segala sesuatu yang positif. Nah, dan kelima-limanya ini tidak boleh yang satu, harus semuanya terpenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima adalah kekuasaan. Jadi bertahan hidup, kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Jadi rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, bagian dari kelompok. Terus kemudian yang ketiga adalah kebebasan, ini harga diri, keinginan untuk tidak dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Kemudian yang keempat adalah mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Jadi kesenangannya itu tidak boleh bablasan, harus ada batasnya. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Nah, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi tertawa itu penting, tapi jangan setiap hari tertawa. Setiap waktu maksudnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Itu berarti dalam, X itu luar. Yang dari dalam adalah dari diri sendiri, tanpa ada paksaan ataupun dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauannya sendiri. Kalau dari luar ini adalah timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman ini artinya adalah tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berhubungan fisik atau fisikis, kemudian konsekuensi, terencana sesuai aturan, kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, kemudian restitusi, proses menciptakan
berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusinya permasalahan dia itu seperti apa. Jadi jangan kita menjadi diktator ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah itu yang tidak boleh. 5. Posisi kontrol guru. Nah ini kita bisa menjadi penghukum ya, kemudian pembuat rasa bersama, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, kemudian bisa menjadi manajer. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus siswa lupa bawa topi. Nah ini sering ya. Kalau menjadi penghukum, hormat pada bendera 1 jam. Kita mungkin pernah melakukannya. Kemudian kalau menjadi teman, bahasanya adalah ayo dong nak, ikuti aturan sekolah, tidak susah kan? Tolong bantu ibu sekali ini, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Terus kemudian pemantau, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahukah konsekuensinya? Senin depan ibu tahu kamu sudah pakai topi. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, harus berapa kali bapak atau misalnya ibu bilang, tapi setiap hari Senin dibawa, ibu kecewa. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kira-kira bapak ibu pilih menjadi apa atau pernah melakukan apa dari 5 posisi kontrol tersebut? Atau 5-5-nya pernah? Kalau saya pernah. Mungkin yang lebih tepatnya adalah kita bisa menjadi seorang manajer, bahasanya seperti itu. Nah ini penghukum ya, contohnya aku tidak pernah benar melakukannya. Kita selalu menyalahkan anak. Sadar ataupun tidak sadar, kita sebagai guru ya seperti itu, selalu menyalahkan anak, tidak pernah mengoreksi kelakuan kita sendiri, termasuk saya. Saya selalu menyalahkan anak, aku yang salah, ibu yang benar. Nah seperti ini, nah itu pelan-pelan dan berusaha untuk menghilangkannya. Nah ini untuk manajer, apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian membuat rasa bersalah, ini bisa buat murid ya. Saya kecewa dengan perbuatanmu. Kemudian teman, ayo demi bapak ibu betul. Biasanya teman ini kalau kita memakai bahasa yang seperti ini, anak-anak itu menyepelekan. Jadi kurang pas. Yang pas itu tadi manajer. Pemantau, jika kamu tidak mengajarkan tugas seorang tidak akan pernah mendapatkan nilai loh. Ini pengancam ya. Keyakinan kelas. Nah, mungkin bapak ibu pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas. Kalau sekarang ini kita masih menggunakan yang namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu tidak boleh kita ganti bahasanya menjadi keyakinan kelas. Nah ini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi jawabannya adalah pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima adalah pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang keenam adalah keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah ini adalah segitiga restitusi. Ketika ada kasus kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah perumus pemecahan masalah. Kalau biasanya ketika anak membuat kasus kita langsung kasih poin. Nah ini tidak boleh, harus mendeteksi dengan segitiga restitusi. Ya, yang pertama mungkin bapak ibu semuanya ya. Pertama
Oke, lanjut. Jadi gua harus setuju ya. Jadi Allah minta aturan, tahu gue tidak boleh. Daripada kita dari anak setuju. Karena yang iya, karena yang pesen berdua beda. Kos kaki, topi, semua. Lanjut. mungkin kasusnya yang saya terapkan di sini di Srek ini adalah yang saya lihat setiap hari di sekolah, yaitu nggak mungkin saya kasus pencabulan atau pemerkosaan ya Bu, ya bawa topi dan sebagainya. Makanya saya tulis di sini supaya mungkin kedepannya kalau orang dinas kesini kita tahu tuh tentang restitusi, segitiga restitusi. Jadi yang pertama ketika ada kasus, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Nah misalnya validasi tindakan yang salah itu contohnya kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi bahasanya seperti ini. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa diolah lagi bahasanya lebih ke anak ya. Kalau ini bahasanya resmi. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah ini bahasa ketika kita menangani kasus ataupun masalah setiap anak. Seperti itu. Nah itu tadi serangkaian tentang permasalahan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kesimpulannya adalah dalam penerapan disiplin positif kita harus mampu mengontrol diri dan merefleksi diri sebagai guru. Amon itu manajer, amon itu bahasa kampung ya. Terus untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar serta bertanggung jawab. Jadi kita harus menghargai apapun yang hasil dari siswa. Jadi kita dituntut untuk menuntun, bukan menuntut. Itu bahasanya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan Bapak Kepala Sekolah yang selalu mensupport saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, dan Bapak Ibu guru semuanya yang selalu mensupport dan memberikan semangat baik jasmani ataupun rohani. Dan untuk waktunya terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Biasanya masih ngobrol di kantor, saya suruh masih mendengarkan ocehan saya yang mungkin tidak ada artinya, tapi mudah-mudahan saya berharap ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan ataupun ada yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita dulu mengenal yang namanya peraturan sekolah. Sekarang diganti dengan namanya keyakinan apa? Kelas. Langkah pertama adalah kita mencari kira-kira masalah apa yang terjadi di kelas kita, supaya kita tahu apa yang harus kita buat dalam keyakinan kelas. Ya, misalnya siswa terlambat. Kalau peraturan kelas itu kan jangan terlambat. Nah, kata jangan itu nggak boleh, dilarang itu juga tidak boleh. Makanya kita harus membuat kata-kata yang bagus. Kemudian yang kedua adalah penyusunan kesepakatan kelas. Jadi penyusunan ini dibuat oleh kita bersama di kelas ini, dan ini harus diterapkan, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah pembagian tugas. Jadi guru dan siswa, ibu dan anak-anak ini tugasnya adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan yang telah kita buat. Kemudian yang keempat, kita melakukan evaluasi berkala. Artinya kita memastikan bahwasannya keyakinan kelas itu benar-benar terlaksana atau belum. Jadi contohnya seperti ini. Dilarang buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita ganti menjadi apa? Menjaga kebersihan. Terus kemudian kalau dilarang mencontek, berarti apa? Diganti apa? Bersikap jujur. Pintar. Berarti Ibu bagi satu-satu, silakan ditulis. Ku gendong tas merahku di pundak.
kamu, apa jadinya aku? Pagiku cerah. Jadi ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama di kelas 7F. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan setiap hari ya. Dan jangan sampai melanggar kesepakatan yang telah disepakati ataupun yang dibuat. Jadi keyakinan kelas ini harus diterapkan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Finza Aulia Hermawan dari kelas 7F. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Nur Azahra dari kelas 7F. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif Habibullah dari kelas 7F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsana Bisatul Fahmi dari kelas 7F. Senang sekali. Senang sekali. Sangat senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Untuk disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab bagi kami. Jawab. Lagi.